Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Aulia dengan Oktavia Erza. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi dari tugas 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Erza dan Puja Aulia. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi tugas 1, 2, dan 3. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari tugas pertama, yaitu pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan sebagai pedoman dalam perencanaan program pembelajaran melalui rombongan belajar baik adanya guru, siswa, dan yang lain atau masyarakat sekitar. Dan ini semua tidak lepas dari pengawasan pemerintah terhadap pendidikan serta materi pembelajaran yang berkaitan dengan KTSP dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, di mana kurikulum ini yang dulunya sekarang berubah menjadi KTSP. Dan di sini terdapat banyak perbedaan, seperti pada KTSP siswa disuruh lebih aktif, sedangkan pada kurikulum dulu yang disuruh aktif adalah gurunya. Untuk tugas pertama berisi tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Manfaat utama SKL ini adalah yang pertama, sebagai batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, sebagai rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya. Yang ketiga, sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, standar isi. Standar isi menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal batas patokan syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi ini harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar isi pada Standar Nasional Pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau kalender akademik. Selanjutnya, standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan merupakan suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, komponen-komponen dalam standar proses pendidikan. Yang pertama, perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yang selanjutnya ada pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama, syarat-syarat terlaksana suatu proses pembelajaran yaitu rombongan belajar. Yang kedua, beban kerja minimal guru. Dan yang ketiga, buku teks pelajaran dan pengelolaan kelas. Dan yang terakhir ada pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik hanya karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, terbuka, berarti proses prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
Dan selanjutnya menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Yang selanjutnya sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Dan yang ke-8 beracuan kriteria, yang berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang kedua. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulus yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat, kelas, atau program. Dan kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Jadi kita harus melalui kompetensi dasar dulu, baru kita ke intinya. Nah, kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Untuk tugas kedua berisi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Selanjutnya, kompetensi dasar yang merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas yang ketiga, yaitu mengenai RPP 1 lembar dan RPP full. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik. Dalam upaya mencapai kompetensi dasar, pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam awal pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP ini dibuat boleh dengan diskusi sesama guru atau hanya guru sendiri, guru bidang studi itu sendiri. Nah, saat ini RPP terdiri dari 2 jenis, yaitu RPP yang pertama RPP full dan RPP 1 lembar. Di mana seiring berubahnya zaman, perubahan pada proses pendidikan juga berubah, yaitu terjadinya seperti RPP ini yang dulunya full sekarang menjadi selembar. Nah, RPP selembar ini sangat membantu terhadap guru. Guru tidak susah-susah membuat beberapa lembar RPP yang akhirnya tidak digunakan secara keseluruhan dalam pembelajaran. Selanjutnya, perbedaan RPP lama dan RPP baru. Yang pertama, format RPP lama, guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku, sedangkan format RPP baru, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Yang selanjutnya, komponen RPP lama memiliki terlalu banyak komponen, guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Sedangkan untuk RPP baru, komponennya berisi 3 komponen inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga ada assessment. Untuk RPP baru, 1 halaman cukup. Selanjutnya, durasi penulisan. Penulisan RPP
penulisan RPP lama menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Dan untuk RPP baru, durasi penulisannya dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Itulah tadi hasil diskusi kami berdua. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.